Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kami dari kelompok akan memaparkan tentang agrogeologi. Apa itu agrogeologi akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Next. Ya, berurut-urut dari Andini Justina Putri, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andini Justina Putri, NIM C1B0200005. Perkenalkan nama saya Dwi Amrina Febriani, NIM C1B0217. Perkenalkan nama saya Gilang Darmawa Pamungkas, NIM C1B0223. Perkenalkan nama saya Haidir Ali Salsabil dengan NIM C1B02024. Dan saya Hasbi Mulyadi dengan NIM C1B0225. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Andini Justina Putri. Padanya dipersilahkan. Geologi dan agrogeologi. Geologi adalah ilmu tentang kebumian. Bumi adalah sebuah planet yang kompleks dan dinamis yang interior dan permukaannya terus-menerus mengalami perubahan akibat berbagai proses. Salah satu cabang geologi yang mempelajari bagian geologi yang berkaitan dengan pertanian disebut agrogeologi. Misalnya, batuan dan mineral sebagai bahan induk tanah, deposit mineral atau batuan yang berguna sebagai pupuk dan bahan-bahan ameliorasi tanah dan sebagainya. Agrogeologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan bahan geologis, mineral dan batuan sebagai input usaha tani. Atau pemanfaatan bahan geologis tersebut dimaksudkan untuk memberi nilai tambah atau keuntungan tambahan dalam bidang pertanian, baik keuntungan pada aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Konsep agrogeologi menggabungkan pendekatan disiplin ilmu geologi dan ilmu pertanian yang bertujuan untuk dapat menerapkan strategi pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, khususnya pengelolaan unsur hara tanaman dan tanah atau bahan pertanian lainnya secara integratif. Sejarah ringkas agrogeologi. Pemanfaatan bahan geologis, mineral, dan batuan sebagai pupuk dan pembenah atau amelioran tanah sebenarnya bukan ide yang baru muncul. Berdasarkan referensi yang ada, pemikiran tentang penggunaan batuan sebagai pupuk dan pembenah tanah diperkenalkan oleh Misox tahun 1853 melalui tulisannya yang berjudul Bread from Stone. Pada saat itu, pemikiran Misox tersebut kurang mendapatkan tanggapan dari para pakar, praktisi, ataupun pengambil kebijakan pertanian. Sehingga pemikiran itu hilang dari pembicaraan selama sekitar 2 abad. Seperti telah disinggung di atas bahwa penggunaan mineral atau batuan sebagai pupuk didasarkan pada konsep pedologi. Bahan induk tanah itu atau batuan menyediakan berbagai unsur hara esensial bagi tanaman kecuali N. Tentu saja, unsur hara itu hanya dapat diserap oleh tanaman setelah bahan induk tanah itu mengalami proses pelapukan yang mekanismenya kompleks dan lama, puluhan bahkan ribuan tahun. Berdasarkan kandungan berbagai unsur hara esensial pada batuan tersebut, maka muncul ide bahwa batuan itu memungkinkan dapat digunakan sebagai pupuk majemuk. Baik itu penggunaan secara langsung dalam bentuk pupuk batuan maupun sebagai bahan baku pupuk yang masih perlu diproses lebih lanjut. Masalah utama dari kemanfaatan batuan untuk pupuk adalah lambatnya proses pelarutan unsur hara dari struktur mineral penyusun batuan itu ke larutan tanah. Kembali ke sejarah perkembangan agrogeologi, konsep bread from stone yang diperkenalkan oleh Misox ditindaklanjuti melalui kegiatan riset oleh Hensel, kemudian diikuti oleh peneliti lainnya, misalnya pada aspek konseptual. Seorang ahli geologi, Hopman de Viller, mungkin dapat dianggap sebagai orang pertama yang menerapkan konsep bread from stone di tingkat hamparan usaha tani. Ia melaporkan hasil penelitiannya bahwa aplikasi
kurang lebih 180 ton per hektar partikel halus batuan silikat, kurang lebih 200 nanometer. Limbah dari industri pemecah batuan, 40 byproduct dapat meningkatkan produksi tebu dan rendemen gula selama beberapa tahun. Huang dan Kiang mempublikasikan hasil kajiannya tentang alur dan mekanisme pelarutan unsur hara dari mineral dalam beberapa jenis larutan organik maupun anorganik murni. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Amrina Febriani. Padanya dipersilahkan. Sejak tahun 1980-an, kemungkinan penggunaan batuan sebagai pupuk majemuk atau multinutrient fertilizer mendapatkan perhatian lebih serius dari para pakar pertanian. Munculnya gairah baru itu berkaitan dengan meningkatnya kesadaran dari banyak pihak tentang pentingnya untuk memperhatikan aspek ekologis dalam pertanian usaha tani. Sejak tahun 1991, Campe telah mempromosikan melalui majalah online Remineralize the Earth. Majalah itu terutama mengupas tentang pentingnya penggunaan pupuk batuan untuk peremajaan dan penyehatan lahan pertanian dan hutan. Melalui majalah tersebut, banyak bukti yang ditunjukkan oleh para peneliti dan dari berbagai penjuru dunia tentang pengaruh positif dari penggunaan bubuk batuan terhadap kuantitas dan kualitas produk pertanian atau bahan pangan dan lingkungan biofisik. Kondisi yang kontras dengan antusiasme peneliti dari mancanegara. Penelitian tentang kemungkinan pemanfaatan batuan sebagai pupuk di Indonesia hingga sekarang belum banyak dilakukan, kecuali pemanfaatan batuan kapur seperti kalsit dan dolomit, gipsum, dan bahan fosfat. Padahal batuan silika di Indonesia umumnya kaya kandungan unsur hara makro seperti Ca, Mg, K, dan S, serta unsur hara mikro seperti Fe, Mn, Zn, Cu, dan B, sehingga sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan baku pupuk majemuk yang efektif dan efisien. Baik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Haidir Ali. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Telah mengidentifikasi sifat tanah yang dominan berupa berperan atau mengatur laju pelarutan unsur hara dari bubuk batuan ke dalam larutan tanah. Dari hasil penelitian itu disimpulkan bahwa kadar asam organik atau bahan organik tanah adalah sifat tanah yang dominan mengendalikan laju pelepasan unsur hara dari bubuk batuan nano hingga mikro yang diaplikasikan pada tanah. Makin tinggi kadar asam organik atau bahan organik tanah, makin tinggi laju pelarut unsur hara dari pupuk batuan tersebut. Berdasarkan hasil riset itu, penelitian tersebut merekomendasikan bahwa penggunaan pupuk batuan silikat dalam bentuk bubuk sebaiknya diintegrasikan dengan penggunaan pupuk organik, kompos, limbah ternak, pemanfaatan batuan silikat, vulkanik, atau pupuk dan pembenahan tanah ramah lingkungan dalam sistem usaha tani di Indonesia sangat prospektif. Banyaknya ragam batuan silikat atau bahan vulkanik di Indonesia yang belum dikaji pemanfaatannya sebagai pupuk atau pembenah tanah. Hal itu merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi peneliti dan pemerhati bidang pertanian untuk dapat mengambil bagian dalam mewujudkan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Upaya tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sektor pertanian yang saat ini sedang dilakukan. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Gilang Dharma Pamungkas. Dipersilahkan. Penerapan agrogeologi, seperti telah dijelaskan bahwa banyak peneliti yang merekomendasikan penggunaan batuan silikat sebagai pupuk pelepas unsur hara lambat. Karena banyak dampak positif potensial dari penggunaan pupuk batuan tersebut. Berkaitan dengan promosi dan ajakan terhadap penerapan konsep agrogeologi,
beberapa istilah atau jargon khusus telah sering digunakan secara luas. Misalnya, peneliti menggunakan istilah pengkayaan lahan dengan mineral primer, dengan istilahnya peremajaan lahan. Para pemerhati lingkungan menggunakan istilah kembali ke alam, back to nature, dan banyak istilah serupa lainnya. Semua itu merupakan ajakan dan upaya penyadaran akan perlu dan pentingnya bagi berbagai pihak untuk memperhatikan kondisi agroekologi lahan pertanian saat ini yang kualitasnya makin menurun. Implementasi dari ajakan itu antara lain dengan menerapkan konsep agrogeologi dalam praktek usaha tani secara luas. Ringkasnya, masih banyak hal yang harus dikaji lebih jauh agar sumber daya geologi batuan yang melimpah di Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan bidang pertanian sebagai sumber hara tanaman dan bahan pembenah tanah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim kelompok, jika ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.